Raka berjalan menyusuri gang sempit yang basah oleh hujan sore, sementara langkahnya terasa lebih berat daripada air yang menetes dari atap-atap seng di atasnya. Seolah setiap tetesan mengingatkannya pada hidup yang terus menekannya tanpa henti. Di usia 19 tahun, ia seharusnya sedang memikirkan masa depan, tetapi ia bahkan tak tahu bagaimana cara bertahan melewati satu hari tanpa merasa tersesat. Suara kendaraan di kejauhan memantul di dinding gang, namun hatinya tetap sunyi, sepi yang menusuk tulang. Sejak ayahnya meninggal setahun lalu, rumah tempat ia tinggal berubah menjadi ruang kosong yang penuh gema. Ibunya, Sari, bekerja 2 shift di pabrik untuk menutupi biaya hidup, pulang hanya untuk tidur dan pergi lagi sebelum matahari naik. Raka jarang melihat wajahnya, apalagi mendengar tawa hangat yang dulu menjadi alasan ia betah di rumah. Kini, segala hal yang disebut keluarga terasa seperti cerita lama yang sudah memudar warnanya. Raka pernah mencoba bertahan di sekolah setelah kepergian ayahnya, tetapi pikiran yang tak pernah tenang membuatnya sulit mengikuti pelajaran. Gurunya sering membujuk, teman-temannya kadang mencoba menyapa, tetapi Raka merasa semua itu palsu. Pada akhirnya, ia berhenti. Lebih tepatnya, ia menghilang. Hari-harinya dihabiskan berkeliling kota tanpa tujuan, mencari sesuatu yang bahkan ia sendiri tak tahu namanya. Di pinggir trotoar dekat pasar lama, ia kadang duduk berjam-jam hanya untuk mengamati orang-orang. Ada bapak-bapak yang memanggul karung beras dengan tawa lepas, ibu penjual sayur yang bercanda sambil menyiangi daun bawang, dan anak-anak kecil yang berlari tanpa takut jatuh. Semua terlihat memiliki tempat, memiliki peran, memiliki arah. Sementara dirinya berdiri di luar lingkaran itu, tak dibutuhkan, tak diharapkan, tak punya arti. Yang paling menusuk rasa percaya dirinya adalah kenyataan bahwa ia selalu kalah dalam pergaulan. Dulu ia pernah mencoba berkumpul dengan teman-teman tongkrongan, tetapi mereka sering meremehkannya. Tubuh Raka kecil, sikapnya pemalu, dan wajahnya terlalu lembut untuk dibilang berani. Bahkan ketika ia mencoba melawan, suaranya tenggelam dalam tawa mereka. "Anak baik jangan sok keras," kata seseorang, dan kata itu terus berputar di kepalanya hingga hari ini. Malam itu, ketika lampu-lampu jalan mulai menyala dan angin membawa aroma gorengan dari pasar, Raka berhenti di sebuah perempatan. Ia menatap bayangannya yang memanjang di aspal, bayangan seorang pemuda yang tampak kuat dari jauh, namun rapuh jika disentuh. "Aku ini siapa, sih?" gumamnya lirih. Pertanyaan sederhana itu menyentak hatinya, karena ia tak bisa menemukan jawabannya. Ia hanya tahu satu hal, ia muak menjadi orang yang selalu diinjak dunia. Ketika ia berbalik hendak pulang, matanya menangkap sekelompok lelaki berjaket gelap sedang tertawa keras di ujung jalan depan pasar. Mereka berdiri seenaknya, tak takut pada siapapun. Orang-orang yang lewat memilih menunduk, memberi jalan, bahkan menghindar. Ada aura kekuatan aneh di sekitar mereka, bukan kekuatan baik, tapi kekuatan yang dihormati karena ditakuti. Raka mematung. Untuk pertama kalinya, ia merasa melihat jalan yang tidak akan menertawakan kelemahannya. Ia tidak tahu bahwa langkah kecil mendekati kelompok itu akan menjadi awal dari hidup yang berbeda. Tetapi di tengah kebingungan dan kehampaannya, Raka merasakan sesuatu yang telah lama hilang, keberanian, atau mungkin, keputusasaan. Dua hal yang sering terlihat sama di awal cerita seseorang yang sedang mencari jati diri. Raka berdiri beberapa meter dari kelompok lelaki berjaket gelap itu, mencoba terlihat tenang meski jantungnya berdegup sekeras palu godam. Mereka berbicara lantang sambil merokok, dan setiap tawa yang keluar dari mulut mereka terdengar seperti pengumuman bahwa mereka menguasai jalanan itu. Raka tidak tahu apa yang membuat kakinya terus mendekat, apakah rasa penasaran, rasa iri, atau rasa ingin diakui yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Namun semakin dekat ia melangkah, semakin jelas baginya bahwa dunia mereka berbeda jauh dari dunia yang selama ini ia jalani. Ketika jaraknya tinggal beberapa langkah, seorang lelaki berperawakan besar menoleh. Tatapannya tajam, seperti pisau yang baru saja diasah. Raka refleks menunduk, namun lelaki itu justru tersenyum miring. "Mau apa, Dek?" Suaranya berat namun terdengar geli. Teman-temannya menatap Raka dengan ekspresi campuran antara curiga dan tak peduli. Raka membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. Ia seperti kembali menjadi bocah kecil yang dulu takut disuruh ayahnya membeli kecap ke warung. Lalu dari belakang sekelompok itu, seseorang melangkah maju. Tubuhnya tidak sebesar anak buah lainnya, tapi auranya paling kuat. Rambutnya disisir ke belakang, matanya tajam namun dingin,
dan senyumnya, senyum yang membuat orang merasa ingin menghormati sekaligus menjauh. Biarkan, katanya pelan namun penuh wibawa. Dia bukan cari masalah. Dia lagi nyari jawaban. Raka tersentak, bagaimana orang asing ini bisa membaca isi hatinya begitu cepat. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Bang Seno, pemimpin keluarga kecil di pasar itu. Cara ia menyebut kata keluarga membuat Raka langsung terpikat, seolah kata itu memiliki makna yang selama ini ia rindukan. Kau anak baru di sekitar sini, iya. Hilang arah. Bingung mau jadi apa? Tanya Bang Seno sambil berjalan mengitari Raka seperti sedang menilai barang berharga. Raka tak mampu menatap wajahnya, namun ia mengangguk pelan. Bang Seno terdiam sejenak, lalu menepuk bahu Raka. Sentuhan itu membuat tubuh Raka merinding, bukan karena takut, tapi karena ia merasa untuk pertama kalinya ada seseorang yang melihat dirinya sebagai sesuatu yang layak diperhitungkan. Dengar, nak, kata Seno, di dunia ini cuma ada dua jenis orang, yang diinjak, dan yang menginjak. Kau kelihatan seperti orang yang sudah terlalu lama diinjak. Kata-kata itu menghantam batin Raka lebih keras daripada tamparan. Ia merasa dilihat, benar-benar dilihat. Salah satu anak buah Seno mendengus, Bang, buat apa ngurusin bocah kayak gini? Lihat aja badannya, mana bisa dia buat apa-apa. Raka mengepal tangan mendengar itu, menahan rasa malu dan marah sekaligus. Tapi Bang Seno hanya tertawa kecil, mengangkat tangannya untuk menenangkan anak buahnya. Semua singa dulunya anak kucing. Yang penting mau belajar garang. Ia lalu menatap Raka dalam-dalam, seakan menantang jiwa Raka keluar dari tempat persembunyiannya. Kalau kau mau, kau bisa ikut kami, lanjut Seno. Belajar jadi kuat, belajar supaya hidup tidak lagi menginjakmu. Kami bukan orang baik, tapi kami tidak meninggalkan keluarga kami. Kata keluarga itu kembali menggema di telinga Raka, seperti musik yang tak pernah ia dengar sejak ayahnya pergi. Ia mencoba menolak, mencoba menjelaskan bahwa dirinya hanya kebetulan lewat, bahwa ia tidak cocok dengan dunia kasar seperti itu. Tapi kata-kata itu terhenti di tenggorokannya, digantikan oleh tetesan rasa putus asa yang selama ini ia sembunyikan. Dalam hati kecilnya, Raka tahu bahwa langkah ini bisa menghancurkan hidupnya. Tapi ia juga tahu bahwa hidupnya saat ini pun sudah seperti reruntuhan yang tak punya bentuk. Dan ketika Bang Seno mengulurkan tangan, seakan menawarkan pintu yang selama ini tak pernah terbuka baginya, Raka merasakan sesuatu yang terlalu kuat untuk diabaikan, hasrat untuk menjadi seseorang, siapapun itu, asalkan bukan dirinya yang sekarang. Dengan tangan bergetar, ia menyambut uluran itu. Di tengah gemerlap lampu pasar yang mulai redup dan suara malam yang semakin bising, Raka resmi memasuki dunia yang tidak pernah ia bayangkan. Dunia yang kelam, tetapi memberi tempat bagi orang-orang yang selama ini tak punya arah. Dan ia belum tahu bahwa tawaran sederhana itu akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Pagi pertama Raka sebagai bagian dari keluarga, Bang Seno terasa seperti bangun di dunia baru, dunia yang asing, keras, namun entah kenapa membuat jantungnya berdetak lebih hidup daripada sebelumnya. Ia belum terbiasa dengan suara tawa kasar para preman di pos ronda belakang pasar, belum terbiasa dengan bau rokok yang menusuk hidung, atau tatapan tajam para pedagang yang memandang mereka dengan ketakutan. Tapi untuk pertama kali dalam hidupnya, Raka merasa diperhatikan, meski perhatian itu datang dari tempat yang salah. Bang Seno memanggilnya ke sebuah meja kayu tua yang menjadi pusat kegiatan kelompok itu. Di depannya, sebuah catatan kecil berisi daftar pedagang yang harus ditagih uang keamanan hari itu. Ini baptis pertamamu, ujar Seno sambil melempar catatan itu ke Raka. Kalau kau takut, kau gak akan jauh melangkah. Kalau kau berhasil, kau akan punya nama di sini. Raka menelan ludah. Kata baptis terdengar seperti ritual kelam yang tak bisa dibatalkan. Dengan ditemani dua preman muda lain, Dodi dan Baret, Raka menyusuri lorong-lorong pasar yang masih basah oleh embun. Dodi berjalan sambil terus merokok, sementara Baret menatap Raka seperti menunggu kapan ia akan membuat kesalahan. Raka berusaha terlihat tenang, meski tangan yang memegang catatan terus berkeringat. Kamu tinggal ngomong keras, minta uangnya, selesai, kata Dodi sambil terkekeh. Bagi mereka, menakuti orang adalah rutinitas. Bagi Raka, ini adalah dosa pertama yang akan menodai hidupnya. Pedagang pertama yang harus ia datangi adalah seorang bapak tua penjual pisang. Tubuhnya kurus, rambutnya memutih, dan matanya berkaca-kaca ketika melihat Raka dan dua temannya mendekat. Maaf,
"Pak," suara Raka bergetar, "uang keamanannya, sudah waktunya." Bapak itu dengan gemetar merogoh saku celananya sambil memohon, "Jangan banyak, Nak, dagangan lagi sepi." Raka merasakan sesuatu menusuk dadanya, ini bukan kebanggaan, ini kepedihan. Tapi ia melihat Dodi dan Baret menatapnya tajam, menunggu ia menunjukkan keberanian. Akhirnya Raka mengambil uang itu, dan saat tangan bapak tua itu bersentuhan dengan tangannya, rasa bersalah menyebar seperti racun ke seluruh tubuhnya. Namun bapak tua itu tetap menyerahkan uangnya, tanpa protes, tanpa perlawanan, hanya tatapan pasrah dari seseorang yang sudah terlalu sering ditindas. Raka hampir ingin mengembalikan uang itu, tetapi suara keras Baret berbisik di belakangnya, "Jangan lemah, bocah." Dan kalimat itu menutup mulut dan hati Raka sekaligus. Pedagang berikutnya tak jauh berbeda, ketakutan, kerelaan terpaksa, dan ketidakberdayaan. Semakin banyak mata yang menunduk ketika Raka mendekat, semakin kuat perasaan asing di dalam dirinya, campuran antara jijik pada dirinya sendiri dan kebanggaan yang salah arah karena merasa akhirnya dipandang. Ia tak tahu harus bangga atau seharusnya menangis. Tapi ia terus melangkah, seperti sedang membangun dinding tebal di dalam dirinya agar tak lagi bisa merasa lemah. Ketika tugas selesai, Dodi menepuk bahunya keras-keras. "Lumayan juga kau, Rak. Kukira bakal kabur tadi." Raka hanya mampu tersenyum kaku. Dalam hatinya, ia justru berharap dirinya memang kabur. Baret hanya mendengus, tapi ada sedikit pengakuan dalam tatapannya. Itu cukup membuat Raka merasa, untuk pertama kalinya, ia tidak lagi menjadi sosok yang selalu diremehkan. Namun perasaan itu datang bersama luka yang tak tahu kapan akan sembuh. Saat ia kembali ke pos ronda, Bang Seno menatapnya sambil mengepulkan asap rokok. "Kau sudah mulai melangkah," katanya. "Tinggal kau tentukan, mau terus jadi anak kucing, atau belajar mengaum." Raka tidak menjawab. Ia hanya berdiri, menatap kedua tangannya, tangan yang hari itu untuk pertama kalinya membuat orang lain takut. Hari itu, ia resmi melangkah ke dunia gelap. Dan ia tidak tahu bahwa setiap langkah di jalan ini selalu meminta bayaran. Hari-hari setelah baptis jalanan, itu menjadi seperti kabut tebal yang melingkupi hidup Raka. Ia bangun setiap pagi dengan kepala yang berat, bukan karena kurang tidur, tetapi karena beban moral yang terus menghimpit dadanya. Namun setiap kali ia tiba di pos ronda pasar, rasa bersalah itu perlahan menghilang, tertelan oleh tatapan hormat, tepukan bahu, dan candaan kasar yang kini mulai ditujukan padanya. Ia tidak pernah mendapat perhatian sebesar itu di rumah ataupun di sekolah. Dan meski perhatian itu datang dari dunia kelam, Raka tak sanggup menolaknya. 1 minggu berlalu, dan cara Raka berjalan mulai berubah. Ia yang dulu menunduk kini menatap lurus ke depan, seolah jalanan adalah panggung yang harus dikuasainya. Beberapa pedagang mulai mengenal wajahnya, atau lebih tepatnya, mulai takut padanya. Raka tahu itu bukan sesuatu yang patut dibanggakan, tetapi rasa dihargai, meski melalui ketakutan orang lain, adalah sesuatu yang telah lama ia rindukan. Ia sedang menjadi seseorang, meskipun dalam bentuk yang salah. Perubahan Raka tidak luput dari mata Bang Seno. Suatu malam, di depan kios yang sudah tutup, Seno duduk sambil melambai memanggilnya. "Kau cepat belajar," katanya sambil menatap langit gelap. "Cepat sekali. Tidak semua orang punya bakat seperti itu." Raka tidak tahu apakah itu pujian atau jebakan, tetapi ia merasakan energi hangat aneh ketika mendengarnya. Ia ingin dipercaya, ingin dianggap layak. Dan Seno tahu itu. Sejak hari itu, Seno sering mengajak Raka ikut dalam urusan-urusan yang lebih serius. Mengawasi transaksi barang gelap, memimpin penagihan ketika Seno tidak ada, hingga menjaga area pasar jika ada geng lain yang berani mengusik. Dalam beberapa kesempatan, Raka harus memukul seseorang, tidak berat, hanya cukup untuk memberi pelajaran. Namun pukulan pertama itu menggores hatinya, pukulan kedua mulai mematikan nuraninya, dan pukulan-pukulan selanjutnya, membuatnya semakin jauh dari dirinya yang dulu. Di balik semua itu, muncul desas-desus baru di antara preman-preman muda pasar. "Itu anak baru, si Raka ganas," bisik mereka sambil menunjuknya. Julukan itu bermula ketika Raka menahan seorang pencuri kecil yang mencoba kabur. Ia hanya menarik bajunya, namun karena ketegangan, ia mendorongnya terlalu keras hingga pemuda itu jatuh membentur meja kayu. Kejadian itu tersebar cepat, dibumbui cerita-cerita yang semakin liar. Tanpa Raka sadari, namanya mulai tumbuh, seperti api kecil yang menyambar keringnya rumput. Namun setiap kali pulang ke rumah,
semua nama dan julukan itu terlepas seperti topeng yang terjatuh. Kekosongan menyergapnya saat ia membuka pintu rumah yang gelap, hanya ditemani suara kipas angin tua dan tumpukan piring kotor. Ia sering berdiri lama di depan cermin kamar, menatap wajahnya yang kini terlihat lebih keras. "Ini bukan aku," bisiknya. Tapi bayangannya seolah menjawab, "Tapi inilah yang membuatmu diakui." Suatu malam, ibunya pulang lebih cepat dari biasanya dan melihat memar kecil di bawah mata Raka. "Kamu berantem lagi?" tanya ibunya dengan suara lelah. Raka terdiam lama sebelum menjawab, "Cuma jatuh, Bu." Bohong itu terasa pahit di lidahnya, tapi lebih pahit lagi melihat ibunya langsung percaya karena terlalu letih untuk bertanya lebih jauh. Malam itu Raka ingin berhenti, tetapi keesokan harinya, langkahnya kembali tertarik pada dunia yang memberinya nama. Julukan, Raka Ganas, semakin melekat, dan ia merasa semakin sulit melangkah mundur. Setiap hari, ia berjalan di garis tipis antara kebanggaan dan kehancuran. Dan semakin ia melangkah ke depan, semakin ia sadar bahwa nama itu bukan hanya julukan, melainkan pintu menuju masa depan yang gelap. Masa depan yang mungkin tidak bisa ia hindari lagi. Nama, Raka Ganas, mungkin terdengar seperti sesuatu yang dibanggakan di antara para preman pasar, tetapi di dalam diri Raka, julukan itu terasa seperti rantai besi yang makin lama makin menjeratnya. Semakin keras ia berpura-pura, semakin hancur bagian dirinya yang lembut. Dan hari itu, ketika matahari menggantung rendah di balik atap pasar yang berdebu, sebuah kejadian kecil menggores hatinya lebih dalam daripada pukulan manapun, pertemuannya dengan seorang perempuan tua penjual bunga. Bu Mira, begitu orang-orang memanggilnya, duduk di kios kecil penuh bunga kertas dan mawar lokal. Ketika Raka lewat bersama dua preman lain, sebagian pedagang buru-buru menunduk atau menyingkir. Namun Bu Mira tetap duduk tenang, tangannya sibuk merapikan bunga, seolah ia sama sekali tidak peduli pada reputasi baru Raka. Ketidakpedulian itu justru membuat Raka berhenti. Untuk pertama kali setelah berminggu-minggu, ada yang tidak takut padanya. Saat ia mendekat, bukan rasa terancam yang tampak di mata wanita tua itu, melainkan rasa iba. "Nak, kau kelihatan capek," ucapnya lembut. Kata-kata sederhana itu menghantam Raka seperti palu godam. Tidak ada yang pernah bertanya apakah ia lelah. Tidak ada yang peduli apakah ia baik-baik saja. Di dunia preman, lelah adalah kelemahan, dan kelemahan adalah tiket menuju kehancuran. Tapi Bu Mira mengatakan itu dengan suara seorang ibu yang sudah terlalu lama mengerti dunia. Raka mencoba menyangkal, "Saya baik-baik saja, Bu." Namun suaranya pecah seperti kaca yang jatuh. Baret yang berdiri di belakangnya menertawakan kelembutan itu, tetapi Bu Mira menatap Raka lebih lama. "Kamu bukan anak jahat," katanya pelan. "Kamu cuma tersesat. Dan anak yang tersesat bukan berarti tidak bisa pulang." Raka terdiam. Kata pulang menusuk jantungnya seperti duri. Sudah berapa lama ia tidak merasa memiliki rumah. Rumahnya sendiri bahkan terasa seperti ruang asing tanpa makna. Raka berpaling, berniat pergi sebelum emosi meledak. Namun langkahnya tertahan ketika Bu Mira memberikan setangkai bunga kertas kecil. "Ambil ini," ujarnya sambil tersenyum tipis. "Biar kamu ingat, hati yang keras bisa luluh oleh hal kecil." Raka menerima bunga itu tanpa tahu harus berkata apa. Di tengah dunia yang penuh kekerasan, bunga itu terasa seperti sesuatu yang tidak seharusnya ia sentuh, terlalu lembut, terlalu hidup, terlalu murni untuk tangan yang mulai kotor sepertinya. Namun momen itu tidak berlalu begitu saja. Saat Raka berjalan meninggalkan kios, Baret berbisik sinis, "Preman dikasih bunga. Hahaha, nanti orang pasar makin gak takut sama kau." Raka mengepal tangan, bukan karena marah pada Baret, tetapi pada dirinya sendiri yang tiba-tiba merasa malu menerima kebaikan. Dunia jalanan tidak memberi tempat untuk kelembutan, dan momen itu mengingatkan Raka betapa jauh ia sudah melangkah dari dirinya yang sebenarnya. Malamnya, di kamar sempitnya, Raka menatap bunga kertas pemberian Bu Mira. Bunga itu tidak layu, justru tetap utuh, seolah menertawakan dunia kelam yang kini ia jalani. Raka menaruh bunga itu di meja, lalu duduk sambil memegangi rambutnya. "Aku ini siapa, sebenarnya?" bisiknya, dan untuk pertama kalinya sejak ia masuk ke dunia Seno, Raka menangis diam-diam, tertahan, seperti hujan yang jatuh tanpa suara. Tangis yang membuka luka lama, dan luka baru yang ia buat sendiri. Apa yang Raka tidak tahu, pertemuannya dengan Bu Mira bukan sekadar jeda kecil dari kegelapan.
Itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah arah hidupnya, sesuatu yang lahir dari kelembutan yang tidak sengaja ia temukan di tengah dunia yang paling brutal. Dan sesuatu itu, adalah jalan pulang yang selama ini ia kira sudah hilang. Keesokan harinya, ketika Raka kembali melewati kios bunga Bu Mira, hatinya berdebar tanpa alasan yang jelas. Ia tak berniat berhenti, hanya ingin melihat wanita tua itu dari jauh, sekadar untuk memastikan bahwa kelembutan yang dirasakannya kemarin bukan sekadar ilusi. Namun saat sampai di depan kios, langkah Raka terhenti mendadak. Di sana, berdiri seorang gadis muda berambut hitam panjang yang sedang membantu menyusun bunga. Senyumnya terang, matanya jernih, dan kehadirannya seperti membawa cahaya berbeda ke sudut pasar yang kusam itu. Bu Mira melihat Raka dan melambai. "Raka, kenalkan ini Nadia, anakku." Gadis itu menoleh, dan senyumnya membuat dada Raka terasa sesak, bukan sakit, tapi aneh, hangat. "Oh, kamu Raka." Nadia menyapa tanpa rasa takut, tanpa ragu. Raka refleks menunduk sedikit, canggung, seperti anak kecil yang ketahuan melakukan hal baik. Ia tidak terbiasa disapa tanpa kecurigaan. Tidak terbiasa dilihat sebagai manusia, bukan ancaman. "Terima kasih, ya, sudah bantu ibu kemarin," kata Nadia ringan sambil merangkai bunga. Raka hampir menjawab bahwa ia tidak melakukan apa-apa, tapi Baret mengintip dari kejauhan, mengawasinya. Dalam dunia preman, berinteraksi terlalu lembut dianggap kelemahan. Namun Nadia sama sekali tak peduli pada label atau reputasi itu. Baginya, Raka hanyalah seorang pemuda yang tampak lelah. Dan sesuatu di dalam diri Raka meleleh pelan-pelan. Hari-hari berikutnya, Raka sering sengaja melewati kios bunga itu. Terkadang hanya untuk melihat Nadia tertawa sambil memegang bunga mawar, terkadang untuk mendengar suaranya memanggil pelanggan dengan ramah. Ia merasa seolah hidupnya punya warna baru, warna yang selama ini hilang dari dunia kasar yang ia masuki. Dan yang mengejutkan dirinya adalah, Nadia selalu menyapanya duluan. "Pagi, Raka. Hati-hati, ya. Istirahat, jangan terlalu capek." Hal-hal sederhana itu menusuk dalam, lebih dalam daripada pukulan siapapun. Suatu sore, Raka membantu Bu Mira mengangkat keranjang bunga tanpa diminta. Nadia melihatnya dan tersenyum, senyum yang membuat jantungnya kacau. "Kamu baik, ya," katanya. Raka hampir tertawa getir. Baik, ia yang menakuti pedagang, ia yang memeras orang kecil, ia yang memiliki julukan Raka Ganas. Namun di mata Nadia, ia bukan itu. Ia hanya seorang pemuda yang sedang mencoba. Dan untuk pertama kalinya, Raka berharap Nadia tidak pernah tahu siapa dirinya sebenarnya. Suatu malam, setelah seharian berkeliling pasar dengan preman-preman lain, Raka duduk di tepi jembatan tua sambil menatap bunga kertas pemberian Bu Mira, yang kini ditambah satu bunga kecil dari Nadia. Angin malam berhembus, membawa suara pasar yang pelan-pelan mereda. Raka menutup mata dan membayangkan jika hidupnya berbeda, jika ia bukan preman, jika ia bukan seseorang yang membuat orang takut. "Andai aku bisa mulai dari awal," bisiknya lirih. Namun mimpi itu seketika runtuh saat Dodi duduk di sampingnya dan menepuk pundaknya. "Bang Seno bilang kau jangan banyak main ke kios bunga itu. Kita gak butuh preman yang sibuk." Tebar senyum. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menusuk pelan. Dunia gelap tempat Raka berada tidak mengizinkannya memiliki cahaya. Tidak mengizinkannya dekat dengan seseorang yang bisa membuatnya terlihat lemah. Tapi perasaan itu, perasaan yang lahir dari lirikan mata Nadia, tidak bisa ia hentikan begitu saja. Malam itu, ketika Raka menatap pantulan dirinya di permukaan sungai yang bergoyang, ia sadar sesuatu, ia ingin berubah. Nadia membuka pintu kecil dalam dirinya, pintu yang menunjukkan bahwa ia masih punya hati, masih punya mimpi, masih punya kemungkinan untuk memilih jalan lain. Tapi dunia yang ia pijak sekarang tidak pernah memberi jalan keluar tanpa meminta harga. Dan ia tahu, semakin ia mendekati cahaya, semakin gelap bayangan yang akan mengejarnya. Raka berjalan sendirian, di sepanjang gang sempit yang basah oleh gerimis malam. Suara langkahnya memantul samar di dinding batu, berbaur dengan bunyi jauh knalpot motor anak-anak geng pesaing yang masih berkeliaran. Di dadanya, ada sesuatu yang berat, lebih berat daripada rasa sakit di pipi bekas pukulan tadi. Kata-kata Togar, "Kita bukan keluargamu," terus bergema seperti palu menghantam kepala. Sepanjang hidupnya, Raka selalu berusaha menemukan tempat di mana ia bisa diterima. Kini, ketika ia pikir telah menemukannya, semuanya runtuh begitu saja. Ia menyandarkan tubuhnya pada tembok,
menutup mata, berusaha menenangkan napas yang tersengal. Namun justru pada saat itu, kenangan-kenangan masa kecilnya muncul begitu jelas, ibunya yang menangis diam-diam sambil memegang perut memar, suara ayah tiri yang mabuk memakinya, dan dirinya yang kecil, hanya ingin menjadi cukup kuat untuk melindungi satu-satunya orang yang ia sayangi. Tapi ia gagal, ibunya pergi, dan sejak saat itu ia tak pernah lagi tahu siapa dirinya seharusnya. Tubuh Raka bergetar, bukan karena dingin, tetapi karena amarah yang ia pendam selama bertahun-tahun. Amarah kepada dirinya sendiri, kepada dunia, kepada nasib yang mempermainkannya tanpa belas kasihan. Ia mengira menjadi preman adalah cara menemukan jati diri, cara menjadi seseorang yang ditakuti agar tak seorang pun berani menginjak harga dirinya lagi. Tetapi kini, setelah kekacauan yang ia alami dengan Togar dan anak-anak geng, ia justru merasa semakin kosong. Tiba-tiba suara langkah kecil terdengar dari ujung gang. Raka membuka mata dan melihat seorang bocah laki-laki berumur sekitar 7 tahun, berlari sambil menutupi kepala dari hujan. Bocah itu hampir tersandung sebelum Raka spontan menangkap lengannya. Anak itu terkejut, memandang Raka dengan mata ketakutan. Dari tatapan itu, Raka seperti melihat dirinya sendiri waktu kecil, takut, bingung, tak punya tempat berlindung. Sensasi aneh menusuk dada Raka, sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan. "Abang, terima kasih," ucap bocah itu lirih. Raka hanya mengangguk, lalu melepas tangannya. Tak ada yang spesial dari momen itu, tapi bagi Raka, tatapan polos anak kecil itu seolah membuka pintu yang sudah lama tertutup. Ia mendadak sadar bahwa semakin ia mencoba menjadi sosok keras, semakin ia menjauh dari siapa dirinya sebenarnya, seorang anak yang dulu hanya ingin dicintai. Setelah bocah itu pergi, Raka kembali berjalan, namun langkahnya kali ini lebih berat. Ia merasa seperti membawa dua beban sekaligus, masa lalunya yang tak pernah ia akui, dan masa depannya yang belum jelas arahnya. Ia tahu satu hal, ia tak bisa terus seperti ini. Pertarungan tadi bukan hanya soal wilayah atau harga diri, tapi cermin bahwa hidupnya akan terus berputar dalam kekerasan jika ia tak mulai mencari arah baru. Namun perubahan bukan sesuatu yang mudah. Raka tahu Togar dan geng pasti sedang mencarinya. Bukan hanya untuk memarahinya, mungkin lebih dari itu, mungkin pengkhianatan kecilnya dianggap cukup untuk membuatnya diurus. Di sisi lain, geng lawan pun tak akan tinggal diam. Kedua kelompok itu seperti bayang-bayang hitam yang siap menyeretnya kapan saja. Meski begitu, untuk pertama kalinya sejak lama, Raka tak merasa ingin lari. Ada sesuatu dalam dirinya yang mulai melawan ketakutan itu. Malam itu, di tengah suara hujan yang perlahan mereda, Raka memutuskan satu hal sederhana namun penting, ia akan mencari jawaban tentang siapa dirinya, bukan tentang siapa yang paling ditakuti. Ia tak tahu bagaimana memulainya, atau kemana harus melangkah setelah ini. Tapi ia tahu satu hal, ia tak ingin terus hidup sebagai bayangan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, keputusan itu membuatnya merasa sedikit lebih hidup. Pagi itu, Raka terbangun dengan rasa nyeri yang menusuk di sekujur tubuh. Ia menghabiskan malam sebelumnya di sebuah bangku panjang dekat warung tutup, mencoba tidur sambil menepis rasa takut akan kemungkinan disergap geng manapun. Sinar matahari yang masuk di sela-sela atap seng menyoroti wajahnya yang lebam, membuatnya sadar betapa kacau hidupnya dalam satu malam saja. Ia bukan lagi bagian dari kelompok Togar, atau mungkin ia tak pernah benar-benar diterima sejak awal. Dan sekarang, ia sendirian. Benar-benar sendirian. Raka bangkit perlahan, memijit lehernya yang kaku. Perutnya perih menuntut makanan, tapi tak ada uang tersisa. Ia berjalan menyusuri pinggir jalan, berharap ada warung buka lebih awal. Ketika melewati cermin retak di kios tua, ia tak sengaja melihat bayangannya, tatapan kosong, wajah bengkak, dan tubuh penuh luka. Untuk pertama kalinya, Raka tak bisa mengenali dirinya sendiri. "Ini bukan aku, tapi siapa aku sebenarnya?" gumamnya lirih. Pertanyaan itu terasa lebih menusuk daripada pukulan apapun. Tak lama kemudian, seseorang memanggil namanya dari belakang. Raka menoleh cepat, jantungnya berdebar, mengira itu orang-orang Togar. Namun yang muncul adalah Rudy, anggota geng yang paling sering menolong Raka diam-diam. Rudy datang dengan napas terengah, seolah sudah lama mencarinya. "Ra, lu gila ya? Semua orang nyariin lu. Togar lagi ngamuk besar. Lu harus ngumpet," katanya sambil memandang sekitar dengan cemas. Raka menatap sahabat lamanya itu tanpa ekspresi.
Ada rasa hangat kecil menyelinap di dadanya melihat seseorang peduli, tapi ia cepat menepisnya. Gue capek, Rat. Gue nggak mau balik lagi, jawabnya lirih. Rudy terdiam, wajahnya memucat. Ia menatap Raka seolah mendengar sesuatu yang mustahil. Raka, kalau lu keluar dari kelompok, lu tahu risikonya, kan? Mereka bakal anggap lu musuh. Suaranya dipenuhi ketakutan, tapi juga kekhawatiran tulus. Mendengar itu, Raka hanya menghela napas panjang. Dari dulu gue berusaha keras biar dianggap keluarga, tapi semuanya cuma omong kosong. Kalau gue mati pun, mereka nggak bakal peduli, katanya. Ucapan itu membuat Rudy menunduk, tak bisa membantah. Ia tahu Raka benar, mereka semua cuma pion, hanya berharga selama berguna. Tidak lebih. Rudy meremas rambutnya frustrasi, tampak bingung antara ingin membantu Raka atau melindungi dirinya sendiri. Namun sebelum Rudy sempat berbicara lagi, dari kejauhan terdengar suara deru motor mendekat, banyak, dan cepat. Wajah Rudy langsung panik. Mereka. Ia mendorong tubuh Raka untuk bersembunyi, tapi Raka hanya berdiri terpaku. Ada rasa sesak di dadanya, bukan karena takut, tapi karena muak terus hidup dalam bayang-bayang. 3 motor berhenti mendadak di depan mereka. Anak-anak geng turun dengan wajah keras dan tatapan siap menyerang. Di antara mereka, seorang pemuda bertubuh besar melangkah maju, bukan Togar, tetapi tangan kanannya. Raka, bos nyuruh lu balik. Kalau lu nolak, lu tahu akibatnya. Kalimat itu diucapkan dengan nada datar, namun ancamannya jelas. Rudy memandang Raka dengan mata memohon, ia tahu situasi ini bisa berakhir buruk. Raka mengangkat wajahnya perlahan, menatap mereka satu persatu. Ada ketakutan, tentu. Tapi ada pula keberanian baru yang mulai menyala, kecil namun tegas. Gue nggak balik, katanya, suaranya serak namun mantap. Seketika suasana menjadi tegang, udara serasa membeku. Anak-anak geng itu saling pandang, sebagian menarik napas panjang, sebagian menggenggam senjata rantai atau kayu. Pertarungan bisa pecah kapan saja. Tapi Raka berdiri tegak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memilih sebuah jalan, meski itu berarti seluruh dunia kini menjadi musuhnya. Ketegangan di udara terasa begitu pekat hingga suara napas Raka sendiri terdengar jelas di telinganya. Anak-anak geng itu berdiri dalam formasi, mengepungnya perlahan seperti kawanan serigala yang mendekati mangsanya. Beberapa orang di sekitar jalan mulai menjauh, menutup pintu rumah atau mengintip dari balik gorden. Mereka tahu apa yang akan terjadi, dan mereka juga tahu tak ada yang bisa menghentikannya. Rudy yang berdiri di samping Raka tampak pucat, tangannya gemetar. Raka, tolong pikir lagi, bisiknya, tapi Raka tak menjawab. Pemuda bertubuh besar yang menjadi tangan kanan Togar melangkah ke depan, menghentakkan tongkat besi ke tanah hingga menimbulkan suara nyaring. Ini kesempatan terakhir, lu ikut balik secara baik-baik, atau ia tak melanjutkan kalimat itu. Namun tatapan matanya menyampaikan segalanya, kekerasan, hukuman, dan mungkin kematian. Raka dapat merasakan detak jantungnya memukul keras di dada, tapi ia tidak mundur. Seluruh hidupnya, ia sudah terlalu sering dipaksa tunduk. Hari ini, cukup, gue nggak balik, ucap Raka lagi, kali ini lebih tegas. Suaranya retak, bukan karena ragu, tapi karena menahan amarah dan ketakutan yang bergolak di dalamnya. Anak buah Togar mulai bergerak, menyebar, membentuk lingkaran yang lebih rapat. Suara derap sepatu, rantai besi beradu, dan kayu yang dipukul-pukul menjadi irama yang mengerikan. Rudy menelan ludah, matanya memohon kepada Raka agar menghindar, melarikan diri, tapi Raka tetap tegak. Serangan pertama datang begitu cepat. Sebuah pukulan diarahkan ke kepala Raka, namun ia berhasil menghindar secara refleks, meski sedikit terlambat. Raka membalas dengan tinju ke perut penyerangnya, membuat lawannya mundur beberapa langkah. Namun itu hanya awal. 2 orang lainnya menyerbu dari kiri dan kanan. Raka mencoba mempertahankan diri, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Dalam hitungan detik, ia merasakan pukulan mendarat di punggung, tendangan di rusuk, dan hantaman keras di pipi. Tubuhnya terhuyung, darah mulai mengalir dari sudut bibirnya. Rudy tak tahan melihat sahabatnya dipukuli. Berhenti, cukup, teriaknya sembari melompat ke tengah lingkaran, mencoba menghentikan perkelahian. Namun seseorang mendorongnya dengan kasar hingga ia jatuh tersungkur ke aspal. Jangan ikut campur, Rudy. Ini antara dia sama bos, kata salah satu dari mereka. Rudy memukul tanah,
Frustrasi dan takut, ia tahu jika ia memaksa membantu, ia pun akan dipukul habis-habisan. Tapi melihat Raka disiksa membuat hatinya hancur. Raka, yang dipukuli dari berbagai arah, merasakan pandangannya mulai kabur. Suara di sekitar terdengar seperti gema jauh. Namun di tengah kepalanya, rasa sakit itu justru membangkitkan sesuatu, sebuah kemarahan lama yang selama ini ia kubur. Amarah terhadap ayah tirinya, terhadap dunia, terhadap dirinya sendiri yang lemah. Dalam sekejap, semua itu meledak tanpa bisa dihentikan. Dengan teriakan yang berasal dari tempat paling dalam di hatinya, Raka memukul salah satu lawan dengan kekuatan yang bahkan membuatnya sendiri terkejut. Anak itu terlempar ke belakang, membuat lingkaran sedikit buyar. Seakan tersadar bahwa ia masih bisa bertarung, Raka bangkit lagi, terhuyung, berdarah, tapi matanya menyala. Ia memukul, menangkis, dan menendang dengan energi yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan karena ingin menang, tapi karena ia menolak menjadi orang yang diinjak-injak lagi. Setiap pukulan yang ia layangkan terasa seperti pembebasan dari belenggu masa lalu. Namun meski ia bertarung dengan sekuat tenaga, jumlah mereka tetap tak berpihak padanya. Sampai akhirnya, ketika Raka hampir tumbang lagi, sirene polisi terdengar dari kejauhan, nyaring, cepat, mendekat. Semua orang terkejut. Anak-anak geng mulai panik dan bubar, berlari ke gang-gang kecil untuk melarikan diri. Tangan kanan Togar menatap Raka dengan mata membara, lalu berkata dengan suara rendah yang hampir seperti sumpah, "Ini belum selesai, Kak. Lu udah pilih jalan lu sendiri, dan kami juga akan pilih cara kami buat ngurus lu." Setelah itu, ia pun kabur bersama yang lainnya. Raka jatuh berlutut, tubuhnya gemetar hebat. Rudy berlari menghampiri, memeluk bahu Raka agar ia tak roboh sepenuhnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka merasa seperti berada di ambang sebuah perubahan besar, entah menuju kehancuran total, atau mungkin, sebuah awal baru. Namun satu hal sudah pasti, setelah hari ini, tidak ada jalan untuk kembali. Raka duduk bersandar pada tembok tua di depan klinik kecil tempat Rudy membawanya. Bau obat-obatan menusuk hidung, sementara perban yang membalut pundak dan kepalanya terasa ketat. Sinar matahari sore menembus tirai tipis, menciptakan bayangan hangat yang kontras dengan dinginnya hati Raka. Tubuhnya sakit di setiap inci, namun rasa sakit itu tak sebanding dengan gejolak di dalam dirinya. Ia nyaris mati, dan anehnya, ia merasa itulah titik pertama dalam hidupnya di mana ia benar-benar melihat siapa dirinya. Rudy duduk tak jauh darinya, menatap tanah tanpa suara. Sejak tadi, ia hanya sesekali melirik Raka, memastikan sahabatnya masih sadar. "Lu tahu, polisi datang bukan karena keberuntungan," katanya perlahan. "Ada warga yang lihat dan lapor. Kalau enggak, lu mungkin udah." Rudy terdiam, tak mampu melanjutkan. Raka mengerti maksudnya, ia mungkin tak akan pernah bangun dari pertempuran tadi. Kenyataan itu membuat hatinya bergetar. "Hidup gue hampir selesai cuma karena hal gak penting," gumam Raka, suaranya serak. "Gue cuma mau diterima, cuma mau punya tempat." Ucapan itu membuat Rudy menoleh, menatapnya lama. Ada rasa bersalah di mata Rudy, seolah ia merasa telah membiarkan sahabatnya tersesat terlalu jauh. "Maafin gue, Rak, gue juga nggak pernah ngerasa geng itu rumah. Tapi gue nggak sekuat lu buat keluar," katanya lirih. Rudy meremas lututnya, menahan air mata. Percakapan keduanya terhenti ketika suara langkah perempuan terdengar mendekat. Perawat yang menolong Raka sebelumnya muncul, membawa secangkir air hangat. "Lukamu cukup parah," ucapnya lembut. "Tapi yang lebih bahaya, hidup seperti apa yang membuatmu sampai sejauh ini?" Kalimat itu menamparkan hati Raka lebih keras daripada pukulan manapun. Perawat itu tak tahu apa-apa tentang hidupnya, tapi kata-katanya terasa menyentuh inti dirinya. Raka hanya mengangguk, tak sanggup menjawab. Setelah perawat pergi, Rudy menatap Raka dengan tekad baru di matanya. "Ra, lu mau kemana setelah ini?" tanyanya. Pertanyaan sederhana itu terasa seperti beban besar. Karena jawabannya, Raka sendiri belum tahu. Ia tak punya rumah, tak punya uang, dan kini, seluruh geng Togar telah menjadi musuhnya. Namun anehnya, ia tak merasa sepenuh dulu ingin lari. Justru untuk pertama kalinya, ia merasa ingin memperbaiki sesuatu, meski ia belum tahu apa. Raka menggerakkan jarinya, merasakan denyut rasa sakit di persendiannya. "Gue mau cari hidup yang lain," katanya akhirnya. "Bukan jadi preman, bukan jadi bayangan orang lain. Gue mau
Jadi manusia yang benar buat diri gue sendiri. Kata-kata itu keluar dengan gemetar, tapi juga dengan kejujuran yang utuh. Rudy tertegun, lalu mengangguk pelan. Kalau lu beneran mau, gue dukung. Gue bantu sebisanya, Ra. Namun sebelum Rudy sempat bicara lebih jauh, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Wajahnya langsung pucat. Ra, Togar tahu lu dirawat di sini. Mereka lagi menuju ke arah klinik. Ucapan itu membuat darah Raka terasa membeku. Bukan karena takut mati, tapi karena ia belum siap kehilangan kesempatan yang baru saja ia temukan, kesempatan untuk berubah. Ia memandang Rudy, kemudian berdiri dengan tubuh goyah. Gue nggak bisa diem di sini. Rudy membantu Raka berjalan menuju pintu belakang klinik. Saat mereka keluar, matahari senja menyinari langkah mereka yang terlatih. Jalan di depan terlihat panjang, gelap, penuh ancaman. Tapi untuk pertama kalinya, Raka tidak takut. Ia menatap lurus ke depan, merasakan sesuatu tumbuh dalam dirinya, kekuatan untuk menentukan hidupnya sendiri. Apapun yang menanti setelah ini, pelarian, pertarungan, atau pembaruan, ia sudah memilih jalannya. Dan itulah awal dari jati diri yang selama ini ia cari.